pada kalau kita badiru fisodokoti fa innahu balaya, segeralah kamu bersedekah, sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Salah satu tolak bala naon kita sering bersedekah. Bersedekahnya sudah kudu-kudu tenaga, kepikiran, hal-hal seperti itu saja. Itu mengakibatkan orang loba sedekah ini. Artinya satu, prasangka baik kepada orang. Ya mah orang sering prasangka buruk ke orang, hilangkan prasangka-prasangka seperti itu. Orang sering prasangka buruk. Satu kata gini, ketika orang itu istilahnya kita tahu no, dua iya, itu ngomong ke orangnya. Jadi ada hal-hal yang prasangka buruk itu mengakibatkan satu penyakit. Jadi penyakit itu diakibatkan oleh perilaku-perilaku orang. Perilaku-perilaku orang itu akan menentukan orang masa depan orang nanti di akhirat nanti. Orang sudah mengalami masa orang di alam rahim. Aina orang menempuh masa nuka dua yaitu masa di alam dunia. Kita akan menebus di masa naon di alam kubur. Nah, di alam kubur itu orang itu tadi kita percaya akan adanya ajab kubur. Ajab kubur itu orang tadi kita harus mempersiapkan bekal teh ajab kubur teh. Gula sampai sadar teh ketika orang geus bisa nanaon orang sadar aya salat, aya ngaji, aya ieu. Nah, mudah-mudahan ayeuna sedikit lagi proses ada ketika orang proses hijrah tidak bisa sekaligus. Jadi proses hijrah imbangilah keburukan itu dengan kebaikan. Orang tidak bisa sholat 5 waktu, cukup saja sekali ya. Itu udah maghrib wae meskipun. Anu penting orang jangan prasangka buruk ya. Prasangka buruk orang. Salah satunya orang berkeyakinan tadi weda maritu kawayasbi, Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ini penyakit dia. Karena naon? Orang suruh tapakur ketika diberikan penyakit. Tapakur orang artinya penyakit itu menjadi kiparat. Naon kiparatnya penebus dosa. Diberi penyakit teh. Jadi diberi penyakit teh penebus dosa. Ketika orang nembus segala dosa-dosa orang, anu selama ieu urang dilakukeun, itu tadi teh. Jelema anu murni istilahna bener da urang teh lain malaikat. Aya yang pasti jelema teh sempurna. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu orang yang punya berbuat salah tapi mau memperbaiki eta. Urang tapakur, ya Allah, orang bisa hidup pas kita dagang sepi naon ya Allah naon ya. Orang teh sering sulit ke batu. Orang teh sholat. Bagi orang usah perbaiki sholat orang, segala hal seperti itu. Karena naon endingnya cita-cita seorang muslim itu mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan berbuat baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Diciptakeun jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Da urang teh diciptakeun ditantong berkah. Lain diciptakeun teh kita beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah teh lain nala lain salat wae. Ketika orang melangkah keluar, ya Allah beri keberkahan ke anak abdi. Abdi arek istilahnya artos make maraban anak pembantu. Itu ibadah. Sama saja ibadah niatkeun gitu kan. Mung ayeuna orang berpikir sedikit orang tidak mengikuti alur-alur batu ke depan ulalah nampanan hal-hal duit anu sifatnya 10.000, 20.000 harus memilih, itu akan jadi penyakit. Kita harus belajar seperti itu. Udah sampai hal-hal seperti ini nurun ke anak orang udah berpikir ya, orang meninggal sholat itu naon itu terus orang dicabut nyawana, anak orang tuh bisa ngaji sahan ngabela orang teh di akhirat kan gitu. Sahan aku orang di akhirat nanti harta yang paling berharga teh anak orang bodoh, orang tuh bisa nano anak aing udah pinter, jadi punya prinsip seperti itu. Ulah sampailah halos naon, tapi tadi ketika anak orang seperti itu, anak orang harus lebih baik daripada orang. Anak orang harus bisa nolongan orang di akhirat.
Ulah merasa bangga ketika anak orang menjadi tentara, menjadi pejabat. Ketika anak orang menjadi tentara, menjadi pejabat, sahana bisa menikmati pemajikan lah, kak orang lah. Tapi ketika anak orang menjadi anak yang soleh, ketika orang meninggal bisa terus mendoakan dia. Karena orang-orang di alam kubur yang orang-orang kayak sudah meninggal, orang-orang tua yang sudah tiada, udah nu dirindukan mah doa-doa nu jadi ahli kuburna. Itu salah satunya. Doa-doa nu jadi ahli kuburna. Tetap pada hari ini sedikitnya orang harus minta Allah menghinakan diri orang di depan Allah. Menghinakan diri teh ketika orang berdoa teh menghinakan diri, ya Allah, hamba yang hina, hamba yang penuh dosa, jauh segala-galanya, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hal seperti itu. Kalau rezeki hamba tertutup karena dosa-dosa hamba, bukakanlah ya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad aftah min khairi kullah mughlaq. Artinya buka pintu rezeki anu tertutup, pintu ilmu anu tertutup, pintu hidayah anu tertutup. Nah itu, segala yang tertutup itu akibat dosa-dosa kita. Kita ini belajar, Umar bin Khattab orang yang paling memusuhi Rasulullah. Malah anaknya sendiri dipaihan, dikubur hidup-hidup, anak perempuan. Tapi ketika dia hijrah, dia menjadi pembela utama Rasulullah. Tadi orang merasa orang jangan, nggak ada orang nungguan siap. Ya, saya berkaca ketika Ampura, saya bukan sebagai studi banding ya. Di Al Kausar di Sukamahi ada orang tiap hari gawenan ngubahan ayam, madu ayam, ngubahan ayam, madu ayam. Tapi pas hari itu telepon saya, dia pingsan sampai tidak ada nyawanya. Ketika dia sholat maghrib dengan sholat isya, terus nyawanya dicabut, tak sungguh. Walaupun seperti itu Allah menjamin manena sunati, makanya memang paina ketika dia sholat isya, walaupun hanya 2 waktu gitu maghrib dan isya. Nah itu disebut mati husnul khotimah. Tapi kan ayah orang dia kegiatan masjid milu, segalanya milu. Tapi kan kejadiannya apa? Ada peristiwa-peristiwa pelecehan seksual. Hal itu tidak menjamin alam dia. Padahal dia setiap hari sholat gitu, kegiatan gitu. Tidak menjamin orang. Maka orang jangan pernah orang merendahkan orang-orang yang belum sholat. Orang jangan pernah orang-orang mata kecil ngadoakeun orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat hidayahna itu saja. Kita kali ya, onekeun hatena jeung Allah. Aya konek hatena jeung Allah, yakinkeun hatena jeung Allah. Allah anu nyembuhkeun. Allah anu segala nyembuhkeun. Artinya naon? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan tadi teh Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkeun teh tidak jadi obat. Cuma tadi orang tidak keyakinan. Dulu zamannya Nabi, zamannya wali, can aya nu dokter-dokter gitu. Ngobaheuna kenaon gitu sih. Can aya dokter sebenarnya zaman ayeuna kan gitu. Tapi bergeser na orang ka dieu teh ku ayana tadi. Bergeser keyakinan. Bergeser keyakinan orang kepada Allah. Nah, gitu. Itu saja sedikit ulasan saya tentang tadi teh. Jadi orang pernah ayeuna silana di dimeta. Ketika orang hatena kodek jeung Allah. Allah weda maritu pau yasmin. Allah nu pada penyakit Allah geuning nyembuhkeun. Jadi ulah bergantung bahwa itu tuh tinggal kita diberi penyakit ke Allah. Gitu. Semuanya yang diberikan kepada Allah itu niat baik, tanda kasih sayang Allah ke umatnya gitu. Supaya umatnya berpikir, kalau mana jadi beda penyakit, mana mau mikir-mikir gitu. Bahasanya sintrekan di Gusti Allah. Jadi ulah arina wah ya ajab yunaon, tidak punya belum pergi kadinya. Allah merah penyakit itu tadi. Namun orang jadi beda penyakitnya berarti jadi beda musibah, berarti orang teh Firaun. Sampai dirinya mengaku Tuhan karena Firaun tidak pernah sakit. Firaun itu tidak pernah sakit. Dia selalu sehat, dia selalu gagah. Ya itulah Firaun. Untuk itu mudah-mudahan keyakinan hari ini orang diberikan kesempatan. Kenapa hari ini orang teh berbuat baik, niatkan. Kenapa saya harus maju? Diniatkan sok ada ladang pahala yang harus saya tempuh ketika Roni memimpin. Akhirnya rekan-rekannya seperti itu, sok peduli dengan lingkungan.
lingkungan menjadi hidup, lingkungan menjadi peduli. Kurang jeung rekan-rekan atau sobi hak atau sobi sobat saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan. Keyakinan orang harus utuh. Jadi Allah menjadikan udhuni astajib lakum, berdoa kamu kepadaku, niscaya apa yang kamu minta akan aku berikan. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa orang dengan keyakinan. Tapi keyakinannya ketika udhuni astajib lakum, Allah berdoa gitu. Tapi ketika orang berdoa, dia ditampanan mohon ya doa orang dikabulkan mohon, hati keyakinannya tidak yakin. Jadi keyakinannya orang benar-benar keyakinan penuh di hati. Orang bangga ketika ngalamin nanti orang mencintai Allah dan Rasul. Padahal orang cina po Allah, padahal orang cina po Rasul, tapi kena cinta gitu. Kenal oleh Allah tidak, bukannya tahu saya itu tidak. Kenapa orang mencintai? Karena tadi teh ya, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Orang bisa tahu Rasulullah. Kita segan mendengar Rasulullah tadi. Ya karena orang punya ulama dari mulut ke mulut, apalagi dengan media medsos ini. Tapi benarkah kita sudah mencintai Rasulullah? Itu kan namanya. Orang berselawat, tapi belum tentu orang mencintai Rasulullah. Karena ketika Rasul bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ini siapa? Rasul menggelengkan kepala. Engkau ya Allah, engkau memiliki alam sedunia ini. Dan alam ini punya siapa? Artinya Rasul menjawab, alam ini diciptakan karena Rasul diciptakan. Jelema anu sujud ke Allah berarti sujud ke Rasulullah. Maka ada kitab yang namanya kitab Tibun Nabawi. Itu pengobatan ala Rasulullah. Pengobatan ala Rasulullah artinya resep-resep ketika Rasulullah kesehatan gitu kan. Ya otomatis mulai sekarang upayakan aman minum teh tangan kanan. Itu upayakan minum teh tangan kanan. Awas minum teh tangan kanan. Dan minum tidak boleh berdiri gitu kan. Rasul mengajarkan minum tidak boleh berdiri. Nah, itu sebab-sebab ada penyakit. Kita ketika minum lampun ya duduklah. Nah, timbulnya penyakit karena perilaku kata kelakuan seperti itu. Maka ketika orang mencintai Rasulullah, orang bukan hanya berselawat, perilakunya gitu kan. Perilaku orang Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berenam ke kamar mandi, kaki kiri dulu. Hal-hal gitu lah, hal-hal mudah. Diajarkan ke anak-anak orang. Ketika kita melangkah itu kakinya kita harus kaki kiri dulu. Kita keluar kaki kanan. Bagaimana caranya mandi? Sebor kaki lah. Ketika orang mandi teh sebornya kaki ke sini baru kita ke sini, tunggu setengah menit baru kepala. Tempok namun urang dilihat amun mikroskop. Amun begitu ya udi itu keburu. Cara-cara mandi seperti itu. Jadi cara-cara mandi itu loh. Jadi ketika orang yang sehat tapi pola-pola hidupnya tidak sesuai dengan Rasulullah. Tadi makan jangan banyak minum soten tadi. Setelah kita sebelum makan. Tapi setelah makan jangan minum. Kalau yang punya penyakit seperti Pak Iye, upayakan 15 menit 20 menit baru minum. Itu harus. Kalau yang belum punya penyakit tadi, tapi ada seperti Pak Iye sudah penyakit seperti itu, upayakan 15 menit paling rendah, setengah jam paling lama itu nggak boleh minum karena Rasul tidak ngajarin. Jadi ketika kita habis makan tuh minum. Saya udah kebiasaan ketika makan saya 15 menit 20 menit baru minum. Nah Pak Iya juga kata makan. Jadi penyembuhan bukan hanya obat saja, perilaku kitanya, cara minumnya. Bagaimana cara minum Rasulullah? Jadi Rasul itu kalau minum 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Berkahnya Rasulullah bisa perlu tambahan. Jadikan air anu diminum menjadikan obat bagi hamba. Nah, orang menurut dari hadis, orang yang meminum seperti itu, pikiran jelek di otaknya semua air selama air itu masih mengalir di dalam tubuh orang.
Ajarkan anak kamu silana minum sambil berdiri dengan kecap, anak itu orang didik sejak awal gitu. Kebiasaan itu teh gitu. Didik yang jarang diajarkan oleh ustadz-ustadz. Jadi ada yang lebih tinggi daripada ilmunya, adab. Kalau saya dulu ngajar di Al-Kausar itu adab dulu diutamakan. Perilaku kita kepada orang tua, perilaku anak kepada orang tua. Bukan hanya sekedar ngaji. Bukan hanya sekedar ngaji pintar tapi mana gitu. Jadi ini sekelas info yang menjadikan dasar kenapa sih penyembuhan itu tidak harus dengan obat. Tidak harus dengan obat. Jadi ada dengan perilaku, terutama dengan sodako. Yakin Pak ya Allah, pada Jumat, 7 Jumat. Abdi niat sodako, tapi abdi itu hoyong pahala. Abdi itu hoyong pahala. Abdi hoyong penyakit, abdi sembuh. 7 kali hal-hal seperti itu. Hal-hal itu saja yang menjadi pertanyaan ini yang menjadi